Sangat disayangkan ya teman-teman, kejadian saling bunuh-membunuh karena emosional dan masalah yang tidak jelas. Ini akhirnya menjadi sebuah penyesalan bagi para pelaku dan juga disesalkan karena mereka juga saling mengenal gitu, teman-teman. Barang siapa yang berantem karena tahta rayatin ilmiyah, karena semangat ilmiah itu ketidakjelasan. Artinya dia kenapa berantem? Latar belakangnya nggak jelas. Kau kenapa membunuh ini? Ya, cuman saya jengkel sama dia. Kemudian teman-teman, sekarang itu kan viral nih kasus carok di suatu daerah, katakanlah Madura. Ada semacam mungkin disebut tradisi untuk menyelesaikan masalah. Jadinya mereka saling serang dan saling bunuh hingga akhirnya ada satu korban. Lalu kemudian ada yang menang. Nah, gimana pandangan Islam terhadap praktek-praktek semacam ini? Apakah dosanya untuk mereka yang membunuh saja atau yang dibunuh? Mungkin ada kebagian dosa juga. Untuk itu silakan kita dengar penjelasan dari Ustadz Amin Nurbait berikut ini. Satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa sebuah tindakan yang sama bisa bernilai berbeda tergantung dari latar belakang pelakunya. Sebagai contoh misalnya, orang melakukan safar. Saat orang melakukan safar, apakah nilai safarnya ini sebagai safar ibadah, safar mubah, ataukah safar maksiat? Tergantung dari niat pelakunya. Kalau dia safar dengan latar belakang untuk maksiat, maka dinilai maksiat. Dia safar dengan latar belakang untuk ibadah, dinilai ibadah, dan seterusnya. Hal yang sama juga ketika orang berantem. Bahkan dia sampai mengorbankan nyawanya. Tindakan semacam ini bisa bernilai sebagai tindakan ibadah, bisa bernilai sebagai tindakan maksiat, bisa bernilai sebagai tindakan yang menyebabkan orang berdosa. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man qatala tahta rayatin ilmiyah yaghdab li'asabiyah wa yad'u li'asabiyah faqitlatuhu jahiliyah." Barang siapa yang berantem karena tahta rayatin ilmiyah, karena semangat ilmiah itu ketidakjelasan. Artinya dia kenapa berantem? Latar belakangnya nggak jelas. Kau kenapa membunuh ini? Ya, cuman saya jengkel sama dia. Kenapa kau jengkel sama dia? Saya marah sama dia, emosi sama dia. Jadi latar belakang dia jengkel, dia emosi sampai menghilangkan nyawa itu nggak jelas. Itu disebut dengan rayah ilmiyah. Dan di antara latar belakang rayah ilmiyah adalah yaghdab li'asabiyah, karena fanatisme. Sebagai contoh misalnya, ada supporter A, supporter B berantem. Kenapa kamu mukul ini? Kenapa kamu sampai membunuh ini? Ya karena dia supporter lawan dari klub sepak bola saya. Apakah dengan alasan itu dia layak untuk dibunuh? Nggak jelas jadi. Sehingga kadang ada orang nonton bola misalnya, tiba-tiba dia jadi korban. Dia jadi korban itu nggak jelas. Ini kenapa kok jadi korban? Ya karena mereka berantem. Kenapa berantem? Karena masalah fanatisme. Sehingga di antara alasan pembunuhan atau berantem yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah pembunuhan atau berantem karena alasan fanatisme. Alasan semacam ini nggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini bagian dari dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Ngajak orang untuk loyal, ngajak orang untuk kita bersatu karena alasan fanatisme golongan, fanatisme klub sepak bola, fanatisme supporter, fanatisme dan seterusnya. Apa yang perlu untuk dibanggakan dari hal ini sampai menghilangkan nyawa orang? Anda berasal dari golongan A, dari golongan B. Semua orang punya golongan. Tapi golongan A dengan golongan B tidak lebih unggul dibandingkan golongan yang lain. Karena semuanya adalah hamba Allah. Sehingga adanya fanatisme seperti ini dilarang. Maka Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada sahabat ketika para sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka sempat tegang. Kemudian sahabat Muhajirin memanggil teman-temannya, "Ya lal Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, ayo kumpul." Yang Ansor juga sama, "Ya lal Ansor, ayo teman-teman Ansor kita kumpul." Nabi SAW kemudian keluar dari rumah beliau sambil mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Apakah ada orang yang meneriakkan ajakan jahiliyah sementara saya masih berada di tengah kalian? Dan semua dakwal jahiliyah maudhu, semuanya dibatalkan oleh Rasulullah SAW.
Padahal ini latar belakangnya istimewa. Nama Muhajirin dan Ansor itu istimewa. Ini nama yang diabadikan oleh Al-Quran. Tapi ketika itu dijadikan sebagai alasan untuk membangun fanatisme, sehingga dengan itu bangun loyalitas, selalu saling berantem, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan, itu praktek yang tidak direstui oleh syariat. Dan Nabi SAW menyebut ini sebagai, andai kan terjadi pembunuhan itu sebagai pembunuhan jahiliyah. Karena menganut asas jahiliyah masa silam yang dibangun di atas prinsip kebodohan. Kemudian masalah dosa. Sekarang dosanya siapa yang harus nanggung? Yang membunuh atau yang dibunuh? Kalau dosanya telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfihima." Apabila ada dua orang muslim bertemu dan masing-masing membawa senjata, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Para sahabat kemudian merasa heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, mungkin kita bisa menerima. Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa dia bisa masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, li'annahu harisun ala qatli sahibi. Karena korbannya ini juga punya semangat, punya keinginan untuk membunuh pelaku. Cuman dia kalah duluan dia. Sehingga mungkin sabetan pedang dia, mungkin senjata dia lebih telak mengenai badan lawannya, sehingga dia kena duluan, akhirnya dia mati. Maka dilihat dari latar belakangnya, orang ini terbunuh disebabkan karena emosi, terbunuh karena ilmiah tadi ya, karena ketidakjelasan atau karena fanatisme. Maka baik pelaku maupun korban dua-duanya di neraka. Waliyadzubillah. Dan betapa meruginya orang seperti ini. Dalam posisi dia kalah, dia terluka sampai dia mati, tapi ternyata yang dia dapatkan justru dosa, karena ini adalah tindakan maksiat, dan walaupun dia kalah, maka dia terancam neraka.